Puji nama Tuhan, shalom. Shalomnya masih fales ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Coba sekali lagi, shalom. Saya percaya ketika kita sudah mengecap dan melihat kebaikan tuh responnya tuh kita kalau ketemu sama Tuhan hari ini kita berkumpul bersama-sama itu beda Bapak Ibu Saudara, amin. Karena Tuhan itu baik dan kasih rahmatnya itu selalu baru buat setiap kita. Walau dunia berubah, mungkin ada resesi, mungkin kita lihat tidak semakin membaik. Tapi ingat bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu menjadi pengharapan bagi setiap kita, sukacita dan damai sejahtera. Haleluya, thank you Jesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sebagai mana kami ada di tempat ini, kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi kami percaya semua karena kebaikan Tuhan, anugerah-Mu yang sudah kami terima. Kami bersyukur karenanya. Hari ini Bapa, hati kami terbuka. Lawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, memenuhi hati kami. Bahkan memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Karena kami tahu Engkau satu-satunya pengharapan yang kekal bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, hari ini kami mau nyatakan lewat pujian kami. Thank you Jesus. Sekali lagi saudara angkat suara dan katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, katakan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna.
penyertaan-Mu, sampai selamanya, sampai selamanya. Kalau yes Lord, satu-satunya. Mari ingat kebaikan Tuhan dan katakan sekali lagi, sampai detik ini. Yes Lord. Sampai selamanya, kalau Tuhan satu-satunya pengharapan. Mari sama-sama saya udah kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya. Kalau Tuhan satu-satunya pengharapan, sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat. Thank you Lord. Penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Boleh sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, sampai detik ini. Itu pekerjaan tangan Tuhan dalam hidup kami. Untuk setiap rencana-Mu yang telah digenapi dalam hidup kami Tuhan. Untuk penyertaan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang dikasihi. Thank you Lord. Satu-satunya pengharapanku, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan, satu-satunya, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Saudara. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Saudara, Dia satu-satunya pengharapan kita. Amin saudara. Karena kasih-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lama. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Yang sudah menikmati dan melihat dan mengecap kebaikan Tuhan, boleh sorakan wuh. Sekarang lihat kanan kirimu, katakan kamu dikasihi Tuhan. Yang belum tersenyum saudara, kasih senyuman yang terbaik saudara. Katakan kamu dikasihi Tuhan. Haleluya. Come on. Haleluya. Sebab kasih-Nya tidak berkesudahan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Hari ini kami mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu, katakan setiap pagi. Setiap pagi. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan
sama-sama perkatakan sekali lagi saudara. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan. Apa saudara? Itu janjinya buat saudara dan saya. Amin. Come on. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Sekali lagi saudara. Boleh katakan kasih Allah. Come on. Kasih Allah tak berkesudahan. Setiap hari rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Come on, dengan sukacita saudara katakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sukacita dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi. Come on, mari Bapak Ibu Saudara sekalian katakan dengan sukacita. Dengan sukacita, hey, dengan sorak kenaikan haleluya, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi saudara, dengan sukacita, dengan sukacita. Hari ini kami mau menyanyi dan menari buat-Mu Tuhan. Oh, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Boleh angkat dua tanganmu saudara katakan selamanya, selamanya. Suarakan haleluya, Haleluya. 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 Saya percaya kalau kita memuji Tuhan, kalau kita sudah melihat Dia ada kebaikannya saudara, wow, pasti akan ada senyuman. Amin saudara. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu adalah janjinya. Dan firman-Nya ialah iya dan amin. Amin saudara. Amin, haleluya. Boleh lihat kanan kirimu katakan, kamu dikasih Tuhan. Sekali lagi saudara. Supaya kita tidak lupa bahwa kita adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Karena kami adalah orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Dan terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar atas kami Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan Tuhan? Selain hari ini kami datang di altar-Mu Tuhan, membawa hidup kami, membawa segala yang terbaik dari apa yang Tuhan percayakan atas kami. Dan hari ini Tuhan, lewat nyanyian kami Tuhan, kami mau terus sanjung dan muliakan nama-Mu. Sebab hanya nama-Mu yang layak untuk dipuji. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Father. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang
tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap, katakan ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, yes, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Sebab tidak ada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, kau tetap Allah. Mari sembah Dia, saudara. Ini adalah momen Dia yang layak disanjung, Dia yang layak disembah, Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak terima ucapan syukur. Oh, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh, Jesus, we worship You, we honor You, Lord. You're worthy to be praised. You are worthy to be praised. Oh, give You all the praise. We give You all the praise. We give You all the glory. Thank You. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Yes, Lord. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name
above them all. Your name is highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari katakan your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones, dominions and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Come on, and the angels cry. All creation cries, holy, you are lifted high, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing. To the King, holy, will always be. Sungguh Engkau besar, namamu yang penuh kuasa Tuhan. Kami memiliki Allah yang hidup, yang kami sembah. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Itu karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang diagungkan, Engkau yang ditinggikan, dan Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Engkau mengenal setiap pribadi kami. Roh Kudus, Engkau yang menyelidiki hati kami. Kalau Engkau dapati ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Roh Kudus, Engkau yang menginsafkan kami atas dosa. Engkau yang menuntun dan memimpin kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Ini wanita-wanita-Mu Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami. Apapun permasalahan kami, yang kami tahu Engkau ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih di dalam kelemahan tubuh sekalipun, Jehovah Rafa di dalam setiap kami. Dengan iman kami perkatakan, kami sembuh
Karena kami memiliki Allah yang sungguh besar dan dahsyat. Di dalam permasalahan kami, bahkan ada yang letih, lesu dan berbeban berat, Engkau memberikan kelegaan, bahkan ketenangan jiwa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkaulah jawaban hidup bagi setiap kami. Biar kami tetap melekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lawat setiap wanitamu Tuhan. Temui setiap kami. Berbicara secara khusus buat setiap kami. Bahkan kami percaya Engkau menggendong setiap kami. Bahkan Engkau membelai setiap kami. Di dalam kelemahan kami, disitulah kekuatan Allah. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk Pastor Timothy Abraham, Ibu Evelyn. Untuk membawa setiap kami wanitamu mengenal Engkau dengan benar. Dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dengan wibawa Allah dan otoritas Allah. Untuk kami boleh sebagai wanita mengenal Engkau dengan benar. Bahkan mengenal Engkau di dalam kasih-Mu yang begitu lebar. Betapa dalam dan tingginya kasih-Mu. Engkau memberkati, memenuhi dan mengurapi Pastor Timothy Abraham bersama Ibu Evelyn. Terima kasih. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Kami bawa Tuhan bangsa kami. Terima kasih untuk bangsa yang Engkau pilih. Biarlah Tuhan pemerintahan yang sudah Engkau pilih mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut dan gentar akan Engkau. Mereka tahu yang dipercayakan rakyat Indonesia. Mereka boleh mensejahterakan kesejahteraan daripada rakyat Indonesia. Bukan oleh kepentingan golongan. Untuk itu kami berdoa segala kuasa pemecah belah kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Ada damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kasih Bapa itu mengalir atas bangsa kami. Ada Tuhan yang besar atas bangsa kami. Karena ada nama Yesus yang ditinggikan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini Engkau telah membawa Pastor Ankia bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu sudah Engkau taruh di dalam mulutnya. Dengan kuasa Allah yang maha tinggi menyampaikan kebenaran itu. Dan kebenaran itu yang mengubah setiap kami. Pengurapan Allah turun atas Pastor Ankia. Dan kami boleh bersama-sama Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu, firman yang mengubah kehidupan kami. Supaya kami selaras dengan pikiran Allah. Oh terima kasih Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus. Jadikan kami setiap kami pelaku firman-Mu. Kalau kami tidak melakukan, kami menipu diri sendiri. Untuk itu mampukan setiap kami menjadi murid yang duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan ucap syukur. Amin. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And creation's cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
Father, that is our declaration this morning. Bapak, itu adalah deklarasi kami pagi hari ini. That yes, you are holy. Bahwa yang Engkau kudus. You are far above every principality and power. Dan Engkau bahkan di atas setiap kuasa. And as we speak your name, Dan selagi kami mengucapkan namamu, we know, Father, that you establish your will. kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang menetapkan kehendak-Mu. You reveal your power. Engkau yang menunjukkan kuasa-Mu. You clothe us with your love. Dan Engkau bahkan menjubahkan kami dengan kasih-Mu. That wherever we go, Bahwa kemanapun kami pergi, whatever we do, apapun yang kami lakukan, it can be the manifestation of who you are. itu akan menjadi manifestasi dari siapa Engkau sesungguhnya. So thank you, Abba, Jadi terima kasih Abah for your word this morning. untuk firman-Mu pagi hari ini. It has already been said. Bahwa telah dikatakan You confirm your word this morning dan Engkau mengkonfirmasikan with firman-Mu signs, tadi miracles, and wonders. dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib. You are the same yesterday, today, and forevermore. Engkau adalah Allah yang sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. So thank you that even as we worship this morning, Jadi terima kasih Tuhan bahwa bahkan pagi ini saat kami memuji Engkau, that you minister to each and every one. bahwa Engkau telah melayani setiap dari masing-masing kami. Thank you for who you are, Terima kasih untuk siapa Engkau, not just in heaven, bukan hanya ada di surga. but thank you for who you are in each one this morning. Tapi terima kasih Tuhan atas siapa Engkau sesungguhnya dalam setiap kami pagi I hari. pray for an activation of your presence this morning, Aku berdoa untuk aktivasi dari hadirat-Mu pagi hari. not just around us, Bukan hanya di sekitar kami saja, but in us. tapi di dalam kami. That each woman will believe, Bahwa setiap wanita akan percaya. each person in this room will believe Setiap orang dalam ruangan ini akan percaya you are alive in us. bahwa Engkau hidup di dalam kami. We honor you, Kami menghormati we love you, dan kami mengasihi. and thank you that we can boldly declare Dan terima kasih bahwa kami bisa dengan berani mendeklarasikan your kingdom come, bahwa kerajaan-Mu datang, your perfect will be done kehendak-Mu yang sempurna terjadi in di us dalam kami and through us, dan lewat hidup kami. here on earth, Di sini di bumi, only what is in heaven. hanya apa yang telah Kau tetapkan di surga. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus yang perkasa. Amen. Amen. Good morning. Selamat pagi. Thank you so much for the amazing worship. Terima kasih banyak untuk worship yang luar biasa. And thank you for the opportunity to be here this morning. Dan terima kasih banyak untuk kesempatan sehingga kami bisa di sini. It's an pagi. honor. Sebuah kehormatan. Nicole and I just arrived yesterday from Singapore. Nicole dan Bu Angkia baru saja landing kemarin dari Singapura. So it is our first preaching in Jakarta in 2025. Jadi ini adalah khotbah pertama di 2025 di Jakarta. So we are blessed. Amen. Kita sangat terberkati, amin. Amen. So this morning, the word I want to share is from John 5. Jadi pagi ini firman yang ingin saya bagikan adalah di Yohanes 5. John 4. Oh, sorry, Yohanes 4. I continued reading in John 5 after preparing this morning. John 4. Jadi kita akan membagikan firman dari Yohanes 4 In the last few verses, di dalam ayat-ayat terakhir. I see some familiar faces after the Women of Destiny, I recognize. Saya melihat beberapa wajah yang tidak asing setelah Woman of Destiny. And I'm not going to talk about Fortini this morning Dan saya tidak akan berbicara mengenai Fotini pagi ini. and how she changed the nations. Dan bagaimana Fotini mengubahkan sebuah bangsa. But I want to share what happened right after that. Tapi saya ingin membagikan hal yang langsung terjadi setelah itu. Where in John 4, Jesus was just ministering to this city of Samaria. Di mana di Yohanes 4 kita membaca Yesus baru saja selesai melayani umat-umat di Samaria. Where everybody encountered his love. Di mana semua orang di situ mengalami kasihnya. And you are city of love, right? Dan saudara adalah City of Love kan, kota dari kasih. But what was the fruit? Tapi buahnya apa? And this is what I believe God will establish through each one of you this year. Dan ini yang saya imani akan Tuhan tetapkan di masing-masing hidup saudari di tahun ini. In John 4, it says, Di Yohanes 4 dikatakan, So Jesus came again to Cana of Galilee, where he had turned the water into wine, and there was a certain royal official whose son was lying ill in Capernaum. dibaca di Yohanes 4 ayat 46, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. And he came because he had an expectancy. Dan saat itu perwira ini, pegawai istana ini datang kepada Yesus karena dia memiliki sebuah pengharapan. Verse 47 says, Having heard that Jesus has come back from Judea into Galilee, he went away to meet him and began to beg him to come down and cure his son, for he was lying at the point of death.
Lalu kita lanjut membaca, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati. And the first thing I want us to remind us is that this man took the effort to come and meet with Jesus. Dan satu hal yang saya ingin tekankan kepada saudari pagi ini adalah kita harus memperhatikan bahwa orang ini dia memiliki sebuah perjuangan untuk datang untuk bertemu dengan Yesus. He took the time, Dia mengambil waktu, he took the journey. dia mengambil perjalanan panjang. I'm sure it cost him something, Dan saya yakin bahkan ini ada harganya bagi dia. but he also had an expectancy. Tapi dia juga memiliki sebuah harapan. And I think sometimes in our journey with the Lord, Dan saya rasa terkadang dalam perjalanan kita bersama Tuhan, we have an expectancy for God to meet us. kita memiliki sebuah ekspektasi agar Tuhan yang datang menemui kita. But do we have an expectancy to meet him? Tapi apakah kita juga memiliki ekspektasi untuk kita yang bertemu dengan dia? Are we going that extra mile? Apakah kita berjalan ekstra kilometer itu? You know, I was sharing with them in Singapore, there's this pastor from Bangalore in India. Jadi Miss Angkia baru saja membagikan di Singapura bagaimana ada seorang pendeta di Bangalore, India. And he said to me, Angkia, there's a friend of mine that wants to meet you. Lalu dia berkata pada Bu Angkia, Angkia ada seorang teman saya yang ingin bertemu denganmu. So I said, yes, we can Zoom. Lalu saya bilang, ya tentu saja kita Because bisa Zoom. Bangalore is quite far. Karena Bangalore tuh lumayan jauh ya saudara. And he said, no, he wants to meet you in person. Lalu pendeta itu bilang, enggak, dia ingin bertemu bertatap I said, muka no, but I'm not bersamamu." coming to India this year, next year. Terus Miss Angkia bilang, tapi saya nggak ke India tahun ini, mungkin tahun depan ya. And he said, no, but I'll fly there. Tapi orang itu bilang, enggak, hari Jumat. So my next question was, for what? Terus saya bilang, tapi buat apa? He said, no, I want to spend time with you face to face. Lalu orang itu berkata, enggak, aku ingin menghabiskan waktu bersamamu bertatap muka. Which I didn't understand. Yang sebenarnya saya nggak ngerti. So the weekend, David said to me, Lalu akhirnya di akhir pekan, David berkata kepada saya, you know what, Angkia? tahukah kamu Angkia, If you're desperate for Jesus, jika kamu haus akan Yesus, you know, I would fly across nations. aku pun pasti akan terbang melewati If I have bangsa-bangsa. such an expectancy to hear what the Lord has to say. Jika aku benar-benar memiliki sebuah harapan dan ekspektasi untuk mendengar apa yang Tuhan ingin katakan. And I thought, oh yeah, actually I would too. Terus abis itu saya mulai berpikir, iya juga ya, saya juga bakal begitu. But sometimes we forget. Tapi terkadang kita lupa. Sometimes we become so familiar with program, Terkadang kita begitu nyaman dengan program yang ada. even with our quiet time at home, Bahkan dengan saat teduh kita sendiri dalam rumah, that it is just a routine. sehingga itu hanya menjadi rutinitas saja. That we don't open the word the morning with such expectancy to say, oh, Jesus, I long to meet you. Sehingga kita tidak lagi memiliki ekspektasi setiap paginya saat kita membaca firman dengan rasa yang sangat haus dan rindu akan firman So Tuhan. after I prepared this the morning, I had to text the guy in India and say, it's okay, let him fly the week when I come back. Jadi setelah saya membaca firman ini, saya langsung bilang kepada teman saya, ya udah nggak apa-apa, izinkan saja dia untuk terbang untuk bertemu dengan saya akhir pekan. Because I know he's not coming to meet me, Karena saya tahu orang itu bukan terbang untuk bertemu dengan but he's saya, hungry for something tapi dia sebenarnya lapar akan sesuatu that is more than just the usual. yang lebih dari biasanya. Is that still in your spirit? Apakah hal tersebut masih di dalam roh kita? That every time you hear a song Bahwa setiap kali kita mendengar sebuah lagu that speaks about God's authority, yang berbicara mengenai otoritas Tuhan, that speaks about healing, yang berbicara mengenai kesembuhan, is there that expectancy apakah itu yang menjadi ekspektasi kita to say, Lord, that's going to manifest in my life? untuk berkata, Tuhan, hal itu akan bermanifestasi dalam hidupku? Or do we just read it, sing it, Atau kita hanya sebatas menyanyikannya, membacanya saja, and it becomes routine? lalu itu hanya menjadi rutinitas biasa. What happened because he had this expectancy? Apa yang terjadi karena dia memiliki ekspektasi ini? Jesus said to him, Yesus berkata padanya, unless you see signs, miracles, and wonders happen, you people never will believe at all. jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. So it's kind of Jesus saying, did you come just because you need a miracle? Ini sama seperti Yesus tuh cuman berkata kepada dia, kamu tuh cuman datang untuk mujizat saja ya. But he didn't give up. Tapi dia tidak menyerah. He pleaded with him, Lalu pegawai istana itu memohon dan berkata, please come down Tuhan, tolonglah datang before my little child dies. sebelum anakku mati. He didn't give up. Dia tidak menyerah, saudari. So that's the second question. Jadi itu adalah pertanyaan yang kedua. Is that how this whole year is going to look like? Apakah hal tersebut akan menjadi bagaimana tahun ini terlihat dalam hidup kita? Come June, July, Bahwa nanti saat bulan Juni, Juli, is the fire still going to be burning?
Apakah api itu akan terus terbakar? Come December, Lalu masuk ke Desember, is there going to be the same zeal? apakah kita masih memiliki api yang sama? Or do we say by November, oh, thank goodness the year's over? Atau nanti pas November kita akan berkata, akhirnya lewat juga nih tahun. Or are we still going to be expectant in the same way that we're going to meet God? Atau kita masih memiliki ekspektasi yang sama setiap harinya saat kita ingin pergi untuk mencari bertemu dengan Tuhan. And you know the amazing response Jesus gives him Dan tahukah saudara, respon yang luar biasa yang diberikan oleh Yesus kepada pegawai wasn't istana just about the miracle he came for. bukanlah hanya mengenai mujizat yang diharapkan oleh orang itu. Because look what Jesus said. Karena kita bisa baca apa yang Yesus katakan Jesus kepadanya. answered him, Yesus menjawab kepada orang itu, go in peace. pergilah dengan damai, Your son will live. anakmu akan hidup. Two things. Dua hal. The first thing that Jesus addressed Yang pertama yang Yesus katakan, wasn't just the situation. bukan hanyalah berbicara mengenai situasinya saja. It wasn't the sickness. Bukan berbicara mengenai penyakitnya. It was his heart as a father. Tapi berbicara mengenai hatinya sebagai bapa. Jesus didn't speak about the son first. Yesus tidak berbicara mengenai putranya terlebih dahulu. Jesus spoke about him. Yesus berbicara mengenai dia. Jesus said to him, Yesus berkata kepadanya, go in peace. pergilah dengan damai. Because I'm sure Karena saya he was yakin stressed. saat itu dia pasti stres. He was worried. Dia pasti khawatir. Maybe he has paid a lot for all the doctors' bills by then. Bahkan mungkin saat itu dia sudah banyak mengeluarkan uang untuk dokter-dokter untuk menyembuhkan anaknya. And what Jesus released or imparted first Dan hal pertama yang Yesus lepaskan dan impartasikan adalah wasn't the physical healing. bukan mengenai kesembuhan secara fisik. Because that word peace, Karena kata damai in Hebrew, the word shalom, dalam Ibrani yaitu kata shalom, isn't just the absence of war. bukan hanya berbicara mengenai kehilangan atau tidak adanya perang ataupun tembok. It is not just to be healed, Bukan hanya untuk sebatas disembuhkan, but to be complete, tapi untuk menjadi utuh, to be whole. untuk menjadi sepenuhnya. And that's what Jesus released first. Dan itu yang pertama-tama Yesus lepaskan. Jesus said, Yesus berkata, go and prosper body, soul, and spirit. pergilah dan bermakmurlah secara tubuh, jiwa, dan roh. And as he received that, Dan saat dia menerima hal tersebut, when we continue to read, it says that very moment they phoned and said, the fever have left your son. dan kita bisa membaca bagaimana di saat yang sama persis saat Yesus mengeluarkan kata-kata itu, di saat itu juga demam anak itu pergi. So yes, the physical healing did happen Jadi ya tentu saja kesembuhan fisik itu benar-benar terjadi. because he is Jehovah Rapha. Karena memang dia adalah Yehova Rafa. But more than that, Tapi lebih dari itu, the first thing the father addressed hal yang pertama Yesus ucapkan was him just being a dad. adalah mengenai dia sebagai seorang bapa. And that's what I want you to go and write down today when you go home. Dan itu yang saya ingin saudara untuk pulang dan tuliskan saat saudara di rumah nanti. I want you to write down those words. Saya ingin saudara untuk pulang dan menuliskan kata-kata itu. Go in peace. Pergilah dengan damai. That this year, Bahwa tahun ini you will wake up in peace every morning. saudara akan bangun dengan damai You will setiap go to pagi. sleep in peace. Saudara akan tidur dengan damai. Not meaning the absence of challenges, Bukan berarti tidak ada lagi masalah ya saudara. not the absence of war, Bukan berarti tidak ada lagi perang ya. not the saudara. absence of sickness, Bukan berarti tidak ada lagi sakit penyakit. but the knowing, the assurance Tapi kita memiliki pengetahuan that no matter is there physically, bahwa tidak peduli apa yang sedang terjadi secara fisik, God has already dealt with it. Tuhan sudah menyelesaikannya And terlebih He dahulu. sees you. Dan dia sedang melihat kepada kita. He's not seeing the sickness only. Dia bukan hanya memandang kepada penyakitnya saja. He's not seeing the challenge in relationship. Dia bukan hanya melihat rintangan dalam hubungan. He's not only seeing the financial challenge. Dia bukan hanya sedang melihat kesulitan secara finansialnya. He's first seeing you. Tapi pertama-tama dia ingin melihat kita And terlebih as dahulu. His beloved son and daughter, Dan sebagai putra dan putri terkasihnya His Allah. heart is for you to be complete. Hatinya, kerinduannya adalah agar kita menjadi utuh dan sempurna. And you know, when that happens in you, Dan saat hal tersebut terjadi dalam diri kita, you can be in the middle of war. kita bisa saja di tengah-tengah peperangan. You can stand in a war where everybody around you is sick. Kita bisa saja berada dalam sebuah peperangan di mana You can orang be sekitar going kita through semuanya a sakit. symptom. Atau bahkan kita sendiri sedang melewati sebuah simptom. But in that, Tapi di dalam itu you can say, I have peace. kita bisa berkata, aku memiliki kedamaian.
Not because I'm healed, bukan karena aku telah disembuhkan, not because the war ended, bukan karena perangnya telah selesai, but because I know the Father's heart for me. tapi karena aku tahu hati Bapa dan kerinduan Bapa untukku. Before he knew the healing manifested, Sebelum dia tahu bahwa kesembuhan itu telah termanifestasi, the word said he believed. Firman berkata dia percaya. And because Jesus said go, Dan karena Yesus berkata pergilah in peace, dalam damai, something shifted in the atmosphere. sesuatu terjadi, sebuah perubahan Miles terjadi di away. atmosfer. Bahkan jauh-jauh dari The situ, words Jesus spoke firman yang telah diucapkan oleh Yesus manifested, termanifestasi. and the fever left. Dan demam itu meninggalkan anaknya. So, the third question I have for you this morning: Jadi pertanyaan ketiga yang saya miliki untuk saudara pagi ini, what is the word that the Lord has spoken for you in this year? firman apa yang telah Tuhan ucapkan kepada masing-masing saudara untuk tahun ini? What is it that He have already ordained for you in heaven this year? Hal apa yang telah Tuhan tetapkan untuk hidupmu untuk tahun ini? Where do you have to be? Di mana saudara harus berada? What do you have to do? Apa yang saudara mungkin harus lakukan? And many times people say, but Ankia, I don't know. Dan seringkali orang berkata, aku nggak tahu Angkia. Then my first question is, have you asked? Maka pertanyaan pertama saya adalah, sudah tanya belum ke Tuhan? And number two, do you make time to listen? Dan yang kedua adalah, sudahkah kamu meluangkan waktu untuk mendengarkan Tuhan? Many people find it difficult and say, but I don't hear God's voice. Banyak orang berkata, susah Angkia, aku nggak bisa dengar suara Tuhan. So if I ask Pastor Timothy, when you travel, let's say you are somewhere in Thailand and Evelyn phones you, will you be confused whether it's her or another woman? Jadi Bu Angkia bertanya kepada Pastor Timothy, jika Pastor Timothy lagi pergi traveling ke Thailand mungkin sendiri. Lalu ditelepon oleh istrinya, apakah pas Pastor mendengar suaranya, Pastor akan bingung, ini suara istri saya apa bukan ya? Will you recognize her voice? Apakah akan mengenali suaranya? Why? Kenapa? Kok bisa? And you know her voice, right? Karena Not memiliki because hubungan. you are sitting next to each other now only. Jadi kita mengenali suaranya bukan hanya saat kita bersama saja bersebelahan. So if you spend time Jadi kalau kita menghabiskan waktu being quiet, untuk berdiam diri, allowing God to speak, mengizinkan Tuhan untuk berbicara, you will know His voice kita pasti mengenali suara. above every other voice. Bahkan lebih di atas segala There's suara yang not lain. going to be confusion anymore. Tidak akan ada lagi kebingungan. The first thing people always ask, Hal pertama yang biasa orang selalu tanya, is it my voice or the devil's voice? ini Or suara God's saya voice? sendiri, suara Tuhan apa suara iblis ya? And I had that same question. Dan saya bahkan pernah mengalami hal tersama. And that's when the Lord said to me, Dan itu adalah saat di mana Tuhan berbicara. the only reason you confused is because you don't know mine. Satu-satunya alasan kenapa kamu bingung karena kamu tidak tahu suara saya seperti apa. Maybe if I phoned you, Evelyn, yesterday, you would not have known my voice. Mungkin jika kemarin Bu Angkia menelpon Bu Evelyn kemarin tidak akan mengenali itu suara But siapa. Santi knows my voice. Tapi kalau Bu Santi pasti tahu. Whether I'm in South Africa or yes, she will know. Mau Bu Angkia ada di South Afrika atau di sini, pasti Bu Santi mengenali. Because we have relationship. Karena kita memiliki hubungan. And it starts not by hearing only audibly, Dan ini tuh dimulai bukan hanya mendengarkan secara audible. but making the time, Tapi mengambil waktu. taking the effort Membuat usaha. to personally sit and wait. Untuk secara pribadi, duduk berdua. What we have here is amazing. Apa yang kita lakukan di sini luar biasa. Having fellowship is so good. Melakukan persekutuan itu sangat baik, saudara. But this mustn't be your source. Tapi ini harusnya bukan menjadi sumber kita satu-satunya. What God speaks to you here Apa yang Tuhan bicarakan kepada kita di sini must only be confirmation of what He has spoken to you personally. harusnya hanya menjadi konfirmasi dari apa yang telah Dia ucapkan kepada kita sebelumnya. What God have said to you this morning in your prayer closet Apa yang Tuhan telah berbicara kepada kita pagi ini must just be confirmed when you and a friend pray together. harusnya hanya menjadi konfirmasi di saat kita berdoa dengan orang lain. That's the first place. Itulah tempat pertamanya We practice di mana kita berlatih to listen, untuk mendengar, to hear untuk mendengarkan with the word of God, dengan firman Tuhan, with prayer, dengan doa, and then being still, dan juga dengan berdiam which I diri. think especially for our ladies are very difficult Yang saya yakin untuk ibu-ibu biasanya agak kesulitan because ya. we're so used to talk, right? Karena kita terlalu terbiasa untuk berbicara. And if we have to be quiet, we fall asleep. Dan terkadang kalau kita harus berdiam diri, kita akhirnya ketiduran. Or we start to think about what to cook for the next meal. Atau bahkan kita jadi mulai kepikiran nanti saya mau masak apa ya.
but to practice. tapi untuk berlatih. To say, Lord, Untuk berkata, Tuhan, I'm not going to think about the kids. aku tidak ingin memikirkan anak-anakku saat I'm not ini. going to think about tomorrow's meal. Aku tidak ingin berpikirkan mengenai bekal besok hari. I'm waiting on you. Aku ingin menunggu akan Engkau Speak to saat me, ini. Lord. Jadi datang dan bertemu denganku. And many times you think it's your own thought. Dan seringkali mungkin kita berpikir, oh ini hanya pikiran But to write saja. down, Tapi untuk menulis, even if you think it's your own thoughts, bahkan walaupun jika kita berpikir itu hanya pikiran kita saja. because that's how we practice. Karena disitulah kita berlatih. And then suddenly you realize, oh wow, it was actually not me. Lalu tiba-tiba kita mulai menyadari, oh ternyata pesan itu bukan aku doang. That was the voice of the Holy Spirit. Bahwa ternyata memang betul itu suara Roh Kudus. Or God confirms it then through a dream. Dan mungkin Tuhan mengkonfirmasinya lewat sebuah mimpi. Or a friend then suddenly come Atau and mungkin give a word. seorang teman tiba-tiba datang lalu memberikan firman kepada kita. But it's really my prayer Tapi itu sungguh adalah doaku. that you as City of Love Bahwa saudara-saudari sebagai City of Love will be a group of warriors akan menjadi sebuah kelompok yang dipenuhi dengan prajurit. that will live in peace Yang akan hidup dalam damai. every day, Setiap hari hearing what the Lord says, mendengarkan apa yang Tuhan katakan. walking Berjalan with that faith, dengan iman itu. because that's what he did. Karena itu yang dilakukan The oleh moment he heard, di saat dia mendengar, he started to walk back home. dia mulai berjalan Where kembali. maybe I would have said, okay, I believe, but please accompany me still. Mungkin kalau itu saya akan bilang, ya saya percaya sih Tuhan, tapi tetap temani saya pulang ya. Just in case we get there and I still need you, Jesus. Mungkin aja kalau seandainya udah nyampe di situ saya masih membutuhkan Yesus. But he didn't. Tapi dia tidak seperti itu. He believed. Dia percaya. And then the message came. Lalu pesan itu datang kepadanya. Your son is well. Putramu sembuh. I don't know what you need this morning. Saya tidak tahu apa yang saudara-saudari butuhkan pagi ini. I don't know if you need physical healing. Saya tidak tahu jika saudara mungkin membutuhkan kesembuhan secara Maybe fisik. you just need God to tell you what to do this year. Mungkin saudara hanya butuh Tuhan untuk memberitahu saudara apa yang harus saudara lakukan tahun ini. Maybe you just need to know what heaven has written for this year. Mungkin saudara bahkan hanya ingin mengetahui apa yang surga telah tuliskan untuk saudara pagi ini. Or maybe you need a child's life to be changed. Atau mungkin saudara membutuhkan kehidupan dari anak saudara untuk diubahkan oleh Tuhan. Maybe you need God to open a door. Atau mungkin saudara membutuhkan Tuhan untuk membuka sebuah pintu. Then I want to speak these same words over you. Maka saya ingin ucapkan kata-kata yang sama atas hidup saudara Go pagi in ini. peace. Pergilah dengan damai. And I don't want to only say he or she will live, Dan saya tidak ingin berkata hanya dia pria atau dia wanita yang akan hidup. but I want to say this morning you will live. Tapi saya ingin berkata saudara sendiri yang akan hidup. And whatever is not from the Lord. Dan apapun itu yang bukan For dari this, Tuhan. for this family it was a fever, a disease. Untuk keluarga ini mungkin hal tersebut adalah demam atau penyakit. But when the presence and the word of God manifested, Tapi saat hadirat Tuhan dan manifestasi dari firman-Nya datang, the fever left. demam itu pergi meninggal. And that's my prayer for you. Dan itulah doa saya bagi saudara. That what's not from God Bahwa apapun yang bukan dari Tuhan has to leave. harus meninggalkan hidupmu. You know, the greatest form of spiritual warfare Saudara tahu bentuk terhebat dari peperangan rohani is picking up the sword adalah untuk mengangkat pedang and declaring what God says. dan deklarasikan apa yang telah Tuhan katakan. Because the enemy Karena musuh cannot tidak bisa come against the word of God. melawan firman Allah. If God said, Kalau Tuhan berkata, no man, tidak ada no manusia, principality, tidak ada kuasa, no power tidak ada kekuatan can turn it around. yang bisa mengubahkan ini. You know, just before I left South Africa, Sebelum misalnya meninggalkan Afrika Selatan, we had a ministry where some young children were baptized. Misalnya baru saja menyelesaikan sebuah pelayanan di mana anak-anak kecil itu dibaptis. And the next week there was a women's group fellowship. Lalu minggu depannya ada persekutuan wanita-wanita. And a guy came in dressed as a woman Lalu to saat attend. itu ada seorang pria datang berpakaian seperti wanita untuk bisa mengikuti acaranya. So at the end, Jadi pada akhirnya nobody said, oh, you're not welcome. gak ada yang berkata, oh kamu tidak diundang. Nobody rejected him. Tidak ada yang menolak dia, Nobody went against him. tidak ada yang melawan dia. But as the fellowship continued Tapi selagi persekutuannya berlanjut and the word of God was shared, dan firman Tuhan dibagikan, suddenly what happened? tiba-tiba apa yang terjadi? This man took off the wig Pria ini mencopot wignya.
And he took out the breasts. Lalu bahkan dia mencopot BH palsunya. And he said, wow, Lalu dia berkata, wow, I realized today aku menyadari hari ini I'm a man of God. aku adalah pria Allah. And in front of all the women, Dan di depan semua he said, wanita-wanita I lain, don't want to be like you guys anymore. dia bilang, aku udah gak mau kayak kalian lagi. We knew Kita tahu it didn't come from us ministering. ini bukan datangnya dari kita yang mencoba untuk mengubah dia. It didn't come from anyone telling him, hey, you're so bad, you're so wrong, you're a sinner. Ini tidak datang dari siapapun kami yang memberitahu dia bahwa dia adalah pendosa, dia salah. What transformed him Apa yang mengubah dia was the understanding adalah pengertian of what God says about him. mengenai apa yang Tuhan katakan mengenai hidupnya. And as he understood that, Dan selagi dia mengerti akan hal That tersebut, day, hari itu he left in peace dia pergi dengan damai. because he knew Karena dia tahu who he was siapa dia sesungguhnya. and who God says he is. Dan siapa identitasnya sesuai dengan firman Allah. Do we? Apakah kita tahu? Do you know who God says you are? Apakah saudara tahu? Siapa saudara yang telah Tuhan tetapkan? Do you know what are the things that God maybe is telling you, take off? Apakah Tuhan tahu apa yang saat ini mungkin Tuhan katakan kepada saudara, copot, jangan pakai lagi. Take out of your life. Keluarkan dari hidupmu. We know this is the year of double grace. Kita Hey, hey. tahu bahwa tahun ini adalah tahun dari dua grace atau kemurahan, yaitu tahun hey hey. And we know this year is the year where the world will be shaken, Dan kita tahu bahwa ini adalah tahun di mana dunia akan tergoncangkan. but the kingdom will prosper like never before. Tapi kita tahu bahwa kerajaan Allah akan semakin makmur, bahkan lebih dari sebelumnya. God is raising sons and daughters Tuhan sedang membangkitkan putra dan putrinya to speak that peace, untuk mengucapkan damai itu, to bring healing, untuk membawa kesembuhan, to bring restoration, untuk membawa pemulihan, to walk in faith. untuk berjalan dalam iman. Whether it is doing someone's hair, Mungkin hanya untuk mengerjakan rambut seseorang, whether it's baking cake, atau mungkin hanya untuk membuat kue, whether it's preaching on a Sunday, atau mungkin untuk berkhotbah pada hari Minggu. but for each one of Tapi us, untuk masing-masing dari kita, the Father has already ordained and prepared Bapa telah menetapkan dan telah mempersiapkan something He wants to do. sesuatu yang dia ingin lakukan. And you are part of that. Dan saudara adalah bagian dari itu. But if you don't know what it is, Tapi kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, if I didn't know what my schedule was for this year, kalau seandainya Bu Angkia tidak tahu jadwalnya untuk tahun ini, and I didn't know where I have to be, dan saya tidak tahu di mana saya harus berada. you know, tomorrow is Wednesday, I can be playing golf in South Africa. Saudara tahu mungkin Miss Angkia besok nih hari Rabu lagi di Afrika Selatan main golf, saudara. God will love me just as much. Tuhan pasti akan tetap mengasihi I saya will be just as blessed, dan saya tetap akan terberkati, but I will not have peace tapi saya tidak akan memiliki damai itu. because I will not know the heart of the Father. Karena saya pasti tidak tahu hati Bapa. And like I said, when Jesus answered this man, Dan sama seperti yang saya katakan di saat Yesus menjawab orang ini, and He said, dan dia berkata, go in peace, pergilah dengan damai. it was the revelation of the Father's heart. Ini tuh berbicara mengenai revelation ataupun pembukaan, pewahyuan dari kerinduan hati Bapa. So what is the Father's heart for you, Jadi apa yang menjadi kerinduan Bapa dalam hidupmu? for your family, Untuk keluargamu, your children, untuk anak-anakmu, for City of Love, untuk City of Love, for the women of love? untuk And the wanita-wanita of men? love, dan juga pria-prianya? What is it that He wants you to walk in this year? Apa yang Tuhan ingin saudara untuk jalani tahun ini? So I want us just to close our eyes a moment. Jadi saya ingin kita semua untuk memejamkan mata kita untuk sementara. And first I want you to ask yourself, Dan pertama-tama saya ingin saudara untuk bertanya pada dirimu sendiri. if you have to position yourself this morning, Jika kamu harus memposisikan dirimu sendiri pagi ini, if you have to see Jesus, jika kamu harus melihat Yesus, where will you position yourself? kira-kira kamu akan memposisikan dirimu sendiri di mana? Are you at a place that you draw near to Him? Apakah kamu sedang berada di sebuah tempat di mana kamu sedang mendekat kepada Yesus? Or do you see yourself that there's distance? Atau mungkin saat ini
engkau merasa bahwa ada jarak antaramu dan Tuhan. Is there maybe guilt, Atau mungkin ada rasa bersalah yang memisahkan, shame? rasa malu. Then I want you to hear the Father saying this morning, Maka saya ingin saudara untuk mendengar suara Tuhan pagi ini. you are my beloved son and daughter. Engkau adalah putra dan putriku yang terkasih. And I want you to draw near to me, Dan aku ingin kamu untuk mendekat kepadaku. not because of the miracle you need, Bukan karena mujizat yang kamu butuhkan. not because of what I have to do for you, Bukan karena apa yang harus aku lakukan untukmu. but because I want to show you my heart. Tapi karena aku ingin menunjukkan hatiku kepadamu. Abba Father, Aba Bapa, this is your beloved daughters. inilah putri-putrimu yang terkasih. And I know that you are still the miracle worker. Dan aku tahu engkau masih pembuat mujizat itu. I know you are the healer. Aku tahu engkaulah penyembuh itu. I know you are the provider. Dan aku tahu engkaulah sang penyedia. I know you are the one that brings restoration. Aku tahu engkaulah yang membawa pemulihan. But I pray this morning, Tapi aku berdoa pagi ini. much more than just restoring, Lebih dari hanya pemulihan saja. much more than only removing a disease from a body, Lebih dari hanya sebatas mengambil penyakit dari sebuah tubuh saja. I pray this morning for revelation of your heart, Aku berdoa pagi ini untuk pewahyuan dari hatimu Tuhan. spirit of understanding, Bahwa roh dari pengertian, spirit of insight and wisdom. roh dari hikmat. I pray that you will come Aku berdoa bahwa engkau akan datang. and you will personally minister to every woman Dan engkau yang akan secara pribadi melayani setiap wanita di sini. the truth of their identity, Agar mereka mengetahui kebenaran dari identitas mereka. to receive this peace Untuk menerima kedamaian ini. that surpasses our human understanding. Yang bahkan akan melewati dan melampaui setiap pengertian manusiawi kita. That as we walk Bahwa selagi kami berjalan. by faith and not by sight, Dengan iman dan bukan dari penglihatan. signs, miracles, and wonders will follow. Tanda-tanda mujizat akan mengikuti kami. But more than that, Tapi lebih dari itu. people will see your heart. Orang-orang akan melihat hatimu. And people will see the fullness of your presence Dan orang-orang akan melihat kepenuhan dari hadiratmu. that is overflowing in our lives. Yang akan berbual-bual dalam hidup kami. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Father, for healing back pains this morning. Terima kasih Tuhan bahwa pagi ini Engkau sedang menyembuhkan pinggang-pinggang yang sedang sakit. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Father, thank you that you remove the fear of cancer this morning. Tuhan terima kasih bahwa hari ini aku berdoa Engkau yang menghilangkan rasa ketakutan atas penyakit kanker. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Thank you for bringing healing in every cell and tissue. Terima kasih bahwa Engkau yang akan membawa kesembuhan di dalam setiap sel. And that your presence will be like this fire Dan bahwa hadiratmu akan seperti api ini. that burns in their physical bodies. Yang akan membakar dalam setiap tubuh fisik mereka. Thank you, Lord. Terima kasih ya Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. The lady there with next the one wearing the brighter cap. Cap. Yes. Black Cap. What's your name? Namanya siapa? Joanne. 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 Wow, my eldest daughter is also Joanne in English, but Joanna in Afrikaans. Nama putri tertuanya Bu Angki namanya juga Joanne. You know your name means grace, right? Tahu namanya artinya kan grace ya, kemurahan. And Joanne, I just see that God says Dan aku melihat Joanne bagaimana Tuhan berkata, those things setiap hal tersebut that the enemy reminds you of. yang terus diingatkan oleh musuh kepadamu, The Lord says, Tuhan berkata, I remove every accusation. aku mengambil setiap tuduhan itu. And He wants you to know Dan Tuhan ingin saudari untuk tahu, He loves you so much. Dia begitu mengasihimu. And that this peace that we read about this morning, Dan kedamaian ini yang kita baca pagi ini, in the same way, dengan cara yang sama. Abba Father, Aba Bapa, when Jesus spoke these words, saat Yesus mengucapkan go kata-kata in ini, peace, pergilah dengan I damai. declare it today over you. Aku deklarasikan pagi ini atas hidupmu. Joanne, Go in peace. pergilah dengan damai. Whatever is not from the Lord Apapun yang bukan dari Tuhan will leave in akan Jesus' name. meninggalkanmu dalam nama Yesus. And you will be a great blessing. You are already, Dan kau akan menjadi berkat yang lebih lagi dari sebelumnya. Engkau sudah menjadi berkat saat ini. but you will continue to shine bright.
Tapi engkau akan terus berlanjut untuk bersinar dengan terang. And your life will be a testimony Dan hidupmu akan menjadi kesaksian of God's goodness. dari kebaikan Tuhan. Amen. Amen. And between the green and the blue, yeah, The Camo, the camo, ya, yes. yang pakai jaket kamu, ya, What's your name? namanya Gloria. Gloria. Wow. Gloria. Amazing. Gloria, I just see the Lord says it's no more time to hide. Gloria, aku melihat Tuhan berkata ini bukan lagi waktu untuk bersembunyi. The Lord says it's time for you to step into those things that He has always prepared for you. Tuhan berkata ini saatnya untuk engkau menginjak ke tempat di mana selama ini Tuhan telah persiapkan untukmu. There's so many gifts inside of you Ada begitu banyak karunia di dalammu. that God, I always say, God don't want to use our gifts. Saya selalu berkata Tuhan tuh sebenarnya tidak mau menggunakan karunia God kita. reveals the gifts. Tuhan akan menunjukkan karunia And there's itu. so much He wants to reveal through your life, Gloria. Dan ada begitu banyak yang Tuhan ingin tunjukkan lewat hidupmu. And it will be different than the past. Dan itu akan menjadi berbeda dari sebelumnya di masa Because lalu. people have taken advantage, Karena orang-orang sering mengambil keuntungan. especially people close to you. Terutama orang-orang di sekitarmu. But I see the Lord's, it's as if you release forgiveness over and over. Tapi aku bisa melihat bagaimana Tuhan menunjukkan engkau terus mengampuni mereka secara terus menerus. And the Lord says, Dan Tuhan berkata, as you release that forgiveness, selagi engkau melepaskan pengampun, He elevates you. Dia akan mengangkatmu. He's the one that restores. Dia yang memulihkan. But more than only that restoration, Tapi lebih dari hanya sebatas pemulihan itu, He's giving you His peace Dia akan memberikanmu kedamaiannya. to make everything complete. Jadi Dia yang akan membuat semuanya menjadi utuh. dan Thank you, Holy sempurna. Spirit. Terima Will kasih, you Roh two Kudus. just hold their hands on both sides, Boleh please? kanan kirinya ya pegang tangannya. Father, in Jesus' name, Bapak di dalam nama Yesus, I declare over Gloria this morning, aku deklarasikan atas Gloria as pagi they ini. hold their hands on the left and the right. Selagi mereka memegang tangannya di kanan dan kirinya, Father, you restore, Tuhan Engkau yang memulihkan, you equip, Engkau yang mempersenjatai. and every gifting inside of Gloria. Dan setiap karunia-karunia yang ada dalam It dia will no longer be hidden. tidak lagi menjadi tersembunyi, It will no longer be overshadowed. tidak lagi akan ditutupi. But Father, you will shine through her. Tapi Tuhan Engkau akan bersinar lewat Thank you for hidupnya. complete healing Terima kasih untuk kesembuhan secara in keseluruhan. every relationship Di dalam setiap hubungan and every area, dan di dalam setiap area. as she has forgiven so many times. Selagi dia telah mengampuni begitu She will banyak see kali, your presence dia akan melihat hadiratmu. and she will see the victory Dan dia akan melihat kemenangan itu. on the left and on the right. Di kanan dan kirinya. She will feel your presence Dia akan merasakan hadirat everywhere she goes. kemanapun dia pergi. In Jesus' mighty Di name. dalam nama Yesus yang perkasa. Amen. Amin. Amen. What's your name playing the piano? Valia. She was there at the Women of Destiny, right? One day? No? You didn't come one day? Oh, I thought I saw you singing in front one day. Okay. And you were also not at the SOI? I really feel I saw you somewhere singing. Maybe in a church. Oh, you see, my memory, I can't always place it, but I know I remember right. I just see that the Lord says there's seed that is germinating in this season. Seed that have been planted for generations, that have been, it's almost like you have forgotten. And it's almost like, when is that seed going to bear a harvest? And it's not in a greedy way of, I want to see the seed, but it's in an expectancy. And I just see that the Lord says, it is your season of harvesting. It is your season of seeing the things that you have been faithful in, bearing much, much fruit. Not just in your life, because that's not your heart. Your heart is always actually to see it in everybody else's life. But because that's your heart. You know, it's like when Ruth was gleaning and gathering, she didn't gather to eat first. She first fed Naomi. And that's really the character I see in you. I see that that seed, the abundance of harvest you carry, is not for your own fleshly needs first, but because that's your heart. God just gives you more and more spiritually first, but also in the natural, in your soul, that you would really, this peace. Sometimes I wish I
want to reveal in the natural what I see in the spirit. And this morning when I read that word, go in peace, and I could see the abundance of God's heart, I can't make it a reality, but I pray that what the Father showed me, what it means to be in His peace, you're going to walk in it. And you're going to make it a reality for people around you. There's a lot of young people that I see that is struggling with identity, struggling with suicide, depression, and God's going to use you powerfully to speak life. More than in just physical illness, mental illness is an area where God's going to use you very powerful to really speak life. People who want to give up, God has really given you authority over the spirit of death to speak. And you will speak in many people's life, and there will be life. Father, thank you. Thank you for the authority in your beloved daughter. Thank you for her beautiful humbleness and her heart, Lord, to always give, always serve. Father, I pray wherever she goes, the spirit of death will flee. And she will always speak life. And lives will be transformed. Minds will be transformed. And there where life will come, you will be revealed, Lord. Thank you, Abba, for her knowing your heart and revealing your heart. In Jesus' mighty name. Amen. Pastor Timothy, I don't know anything about you. Actually, I was on my way to PRJ this morning. But praise God for Santis in my life, who told me yesterday already, no, Ankia, you're going somewhere else this morning. So I don't know anything about the two of you. But as I was praying this morning, the one thing the Lord showed me is that in front of me, I have this beautiful round box, almost like a hat box, but it has plates in. And as I saw the box, square box is easy to open the square when people deliver cake or anything. But that round box is not that easy to open because it's solid. And I saw the box, and it's as if the Lord said to me, tell my son and my daughter this morning, things where people thought it's like a box. The Lord says, no. It's not that it's a box. I've positioned you to reveal things in a different way. It's not that God is unboxing things or saying, hey, it's been wrong. But the Lord is saying that what I'll show through the two of you is going to be different. But it's going to reveal His goodness. In that box of mine there's 8 very heavy placemats that somebody's daughter got married and we got it as a gift. And it's too heavy for me to take back to South Africa. So it's in my house here. And as I looked at it, the Lord reminded me that you will feed many. Spiritually, physically. And, in order to feed, you have to have. You cannot put the food on the table if you don't have anything to prepare. And I just see that the Lord says that this is your season for revealing that goodness, that presence through you feeding others spiritually, but also physically. And other people will try to make that round box square again. But the Lord says, no, it is different. But yes, there will be structure. Yes, there will be certain things, but it is going to look different. So don't be scared of change. Don't be scared of challenging the old way maybe of somebody thinking. I'm going to take a picture of that box and I'm going to send it to Santi to send to you, because the moment I saw it, I saw the two of you. And I believe in this year, God is going to unpack things in your life that's going to be a blessing. To Indonesia first, but also to the outskirts of Indonesia, and then to the nations around. Do you have somebody in the US right now, family member? A nephew, yeah, because I see a man younger than you, because I just feel we have to pray for him now. What's his name? Ryan. Okay.
just take hands. Is it your son? Oh, okay. Come, will you take hands with them? Because there's a great calling on Ryan's life. And he has so much favor. And I just feel we have to pray for his protection. So just take hands. Father, in Jesus' mighty name, I want to pray for Ryan right now. Thank you for Timothy and Evelyn, Lord. Thank you for this box you showed me this morning with all those heavy plates in. Yes, Lord, the amazing calling on their life sometimes feel heavy. But Father, as they provide, as they feed others spiritually and physically, you are the one that have prepared this box, and you have prepared what you will take out of this box. So thank you that it will never be a burden for them, but it will be heavy, because your glory, Father, comes down like a cloud of glory. Father, and as we pray for Ryan this morning, I pray for the mind of Christ to be established in Ryan. Father, he carries so much favor, but I pray for godly wisdom this morning. I pray that Ryan's life will truly reflect a young man walking in the fear of the Lord. Thank you, Lord, that as he seeks for you and as he longs and desires your presence, you will open doors that no man will shut, and that he will continue to be a great blessing. Protect him. And Father, whatever relationships and people want to pull him in the wrong direction, I cancel in Jesus' name. I thank you for godly friends around Ryan, godly colleagues and people, godly future relationships, that he will just walk like Peter did, in boldness and in the fear of the Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. So, remember, Jadi ingat, seek with expectancy carilah Tuhan dengan sebuah ekspektasi. every day. Setiap hari. Never become fixed in pattern or Jangan religion. menjadi terjebak di dalam sebuah rutinitas. Every morning when you open the word, Setiap hari saat saudara buka firman every morning Tuhan. when you write down in your prayer journal, Setiap hari saat saudara menuliskan di jurnal doa have saudara. expectancy to meet Jesus. Milikilah sebuah ekspektasi untuk bertemu dengan Yesus. Number 2, Dan yang kedua, ask and wait. tanya dan tunggu. Listen, Dengarkan, receive. terima. Not just what you need, Bukan hanya apa yang kita butuhkan saja, but the heart of Abba. tapi juga apa yang menjadi kerinduan Abba. You know, when we receive his heart, Tahukah saudara saat kita menerima it's far hatinya, more itu lebih than what we can ask for. dari apa yang bisa kita minta. And thirdly, Dan yang ketiga, live this year in complete peace. hidupilah tahun ini secara sepenuhnya That every dengan day, kedamaian. Bahwa setiap hari, wherever you go, kemanapun saudara you pergi, will know saudara akan tahu. there's nothing missing, Tidak ada yang kehilangan, there's nothing broken. tidak ada yang menjadi rusak. You are complete Kita itu sudah because jadi his komplit fullness karena kepenuhan dari Allah is in you. ada dalam kita. So no matter what the physical circumstances are, Jadi tidak peduli apa yang menjadi apa yang sedang terjadi dalam no fisik matter kita, what the physical symptom might be, tidak peduli apa yang menjadi simptom-simptom secara fisik yang terlihat, you have the authority to say, saudara memiliki otoritas untuk berkata, I go in peace. aku pergi dengan damai. I am healed. Aku telah disembuhkan. I am blessed. Aku diberkati. I am favored. Dan aku I am memiliki kebaikan victorious. Tuhan. I am Dan aku telah menang. a city of love. Akulah kota Amen. dari kasih itu. Amen. Amen. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati, amin saudara. Thank you so much Pastor Enke for your wonderful and powerful message. We are so blessed. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelumnya mari sama-sama satukan hati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan hari ini Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu dapat menjadi benih yang tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam hidup kami. Dan kami bisa menjadi manfaat bagi banyak orang. Biarlah Engkau terus ada dalam hidup kami dan menjadi terang. Dan terangnya bercahaya sampai orang-orang dapat melihat bahwa ada Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami memberi bukan karena kami ingin diberi, tapi kami memberi karena kami tahu dan kami percaya dan kami sudah merasakan bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau memberi dengan sukacita. Mari sama-sama yang mau memberi dengan sukacita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa memberi dengan amplop yang sudah disediakan di kursi Bapak Ibu Saudara dan bisa dimasukkan ke dalam kotak yang ada di tengah ruangan ini Bapak Ibu Saudara. Dan selagi Bapak Ibu memberi, saya akan memberitahukan beberapa informasi. Yang pertama, Sunday Service di tanggal 23 Februari akan diadakan secara onsite pada pukul 10 pagi dan akan dilayani oleh Pendeta Agus Lutan yang bertempat di Sampurna Strategic Square, North Tower, lantai 3. Dan seperti luar biasanya hari ini Bapak Ibu Saudara, minggu depan Women of Love tanggal 25 Februari jam 11 siang di tempat ini di Senayan City Residence lantai mezanin akan dilayani oleh Pastor Levi Supit. Baik, itu saja pengumuman untuk sepekan ke depan. Sama-sama saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see, how great is our God, and all will see, how great, and all will see, how great, one more time, and all will see how great, come on, sing it out, is our God. Yes, thank you, Lord. Pastor Angkia, thank you so much for your time, your ministry, and especially for the message from God who gave for us. We are so blessed. Thank you so much. God bless your ministry and God be with you always. Let's, City of Love, Woman of Love, give a big applause for God who sent Pastor Angkia to speak for us. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang diberkati, dan semua yang dikasih Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua, sampai ketemu di ibadah kita selanjutnya.